Selamat datang di episode kali ini. Bayangkan, ratusan keluarga di sebuah daerah bisa mengolah ribuan ekor tikus setiap hari. Dan dari sanalah lahir sebuah industri bernilai jutaan dolar. Loh kok bisa? Hewan pengerat yang biasanya dibenci justru jadi sumber rezeki. Jangan kemana-mana, ikuti Dewi sampai habis ya. Dan jangan lupa tulis angka 1 di kolom komentar kalau kamu kepo sama jawabannya. Wilayah Yorkshire di Inggris memang terkenal dengan tanahnya yang subur, iklimnya yang sejuk, dan hasil pertanian seperti gandum, kubis, serta Brussels sprouts alias kol mini yang sering muncul di drama Eropa itu. Nah, di balik kesuburan ini, ternyata ada musuh besar, populasi tikus yang diperkirakan lebih dari 60.000 ekor. Alih-alih merugi, para petani di sana justru menemukan cara pintar, menjadikan tikus sebagai sumber pendapatan baru. Ada sekitar 250 keluarga yang menggantungkan hidup dari menangkap dan menjual daging tikus. Perangkapnya, jangan salah, bukan racun, bukan bahan kimia berbahaya. Mereka bikin jebakan dari barang bekas, botol plastik, kaleng, sampai kawat, dilengkapi pemicu yang super sensitif. Tinggal taruh di jalur tikus dan jebret. Cara ini nggak hanya ramah lingkungan, tapi juga terbukti produktif banget. Dan seiring waktu, sebagian petani mulai beralih ke perangkap listrik. Lebih cepat, lebih efisien. Tapi ya, lebih mahal juga. Jadi memang tergantung modal masing-masing. Nah, kalau kamu di rumah masih sering diganggu tikus, coba deh tulis angka 1 di komentar. Siapa tahu nanti Dewi kasih tipsnya. Industri pengolahan tikus kini bahkan berkembang pesat di wilayah Midlands, Inggris. Caranya unik, digabung dengan musim panen gandum. Saat mesin panen modern beraksi, ribuan tikus yang bersembunyi langsung keluar. Disitulah para pemburu tikus bergerak cepat dengan jaring besar. Hasilnya bisa tembus 60 pon tikus sehari, bandingkan dengan cara lama yang cuma dapat 15-20 ekor. Gokil kan? Bukan cuma itu, teknologi juga makin canggih. Ada yang pakai suara pemanggil khusus buat memancing tikus keluar dari lubang. Dan kabar mengejutkannya lagi, daging tikus ladang ternyata enak karena mereka makan gandum. Dagingnya lembut, gurih, dan kaya rasa. Bahkan ada tikus yang bobotnya sampai 2 kilo loh. Proses pengolahan pun dijaga ketat. Tikus-tikus ditangani secara higienis, mulai dari dikuliti, dicek kualitasnya, sampai masuk pabrik pengolahan makanan. Satu fasilitas bisa mengolah 150-250 ekor tikus per hari. Bahkan, pabrik besar bisa tembus 50.000 ekor per bulan. Setelah itu, dagingnya dibekukan, dikemas, dan siap didistribusikan. Ada yang untuk pasar lokal, ada juga yang diekspor. Semua sesuai standar kebersihan internasional. Nggak heran kalau industri ini menyumbang jutaan dolar untuk ekonomi daerah, plus jadi sumber protein yang berkelanjutan. Ternyata daging tikus punya banyak penggemar karena rasanya unik sekaligus ramah lingkungan. Salah satu hidangan favorit adalah tikus panggang. Bayangin ya, daging tikus dimarinasi 6-10 jam dengan bumbu cabai, bawang putih, dan lada. Terus ditusuk, dibakar di atas api terbuka, sampai harum smoky-nya bikin ngiler. Ada yang doyan. Kalau Dewi sih, kagak haha. Biasanya disajikan dengan nasi hangat atau sayuran segar. Jadi pengalaman kuliner yang wow, gak semua orang berani coba. Kalau kamu disuruh pilih, hidangan tikus seperti apa yang bikin kamu penasaran? Tulis di komentar ya. Siapa tahu jadi konten review berikutnya. Gimana mau coba juga kalian?
Permintaan daging tikus pun mulai merambah Eropa. Negara seperti Prancis dan Italia penasaran mengolahnya jadi masakan tradisional dengan alasan keberlanjutan dan keunikan rasa. Sementara di Meksiko, daging tikus bahkan sudah populer jadi isian taco. Rasanya khas, gurih, dan tentu saja bikin sensasi baru di lidah para pecinta kuliner ekstrim. Kalau kamu masih tahan ikut Dewi menjelajah pabrik pengolahan tikus, kasih angka 1 ya. Tapi kalau sudah mulai geli, kasih angka 0, dan Dewi bakal ajak kamu pindah ke topik lain. Pabrik pengolahan bebek terbesar di Cina. Dan begitulah, saudara-saudara, konon katanya, ada juga yang bikin resep tikus panggang madu. Eits, jangan buru-buru mual dulu ya. Tikusnya ini bukan buat dimakan manusia, tapi dimakan sama kucing di sebelah rumah. Hihihi, jadi inget, kalau ada tetangga nyari-nyari lauk, jangan dia lagi cari tikus goreng kriuk level pedas. Ah, udah, nanti ada yang beneran nyobain lagi. Intinya sih, tikus jangan dimasak, tapi cukup kita masak dia kalau berani ganggu panen sayuran kita. Setuju kan, Babes? Hehe. Kalau kalian suka jalan-jalan bareng Dewi di Trisakti Bird Farm, jangan lupa pencet tombol subscribe, biar burung-burung di sini makin semangat berkicau. Gratis kok, Beb. Nggak perlu bayar pakai biji jagung atau kuaci. Hehe. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Anjir, gokil nih materinya. Dewi jadi mual nih. Ada-ada aja kasih materinya. Bikin kagak doyan makan nih. Hihihi.